Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami mengenai praktikum kimia yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis, yang akan didampingi oleh Ibu Anggara Lestari SPD bertepatan pada waktu 13 Mei 2026 di tempat lab kimia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 1 dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Khairul Azmi, Muzandi Fadli, George Granvi Fongrante, Rusiana Jakiyatun Taiba, Nasya Aulisari, Aisyah Natania Nurjana. Sebelum masuk ke praktikum, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi kimia berlangsung. Secara definisi, laju reaksi menyatakan perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau hasil produk persatuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ialah: pertama, ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel yang bertumbukan, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Kedua, ada suhu. Semakin tinggi suhu, energi kinetik partikel meningkat sehingga tumbukan lebih efektif lebih sering terjadi. Ketiga, ada luas permukaan. Semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang dapat bertumbukan, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Keempat, ada katalis. Adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Alat dan bahan persiapan dalam praktikum ini ialah: pertama, ada botol air mineral bekas 2 buah. 2. Ada gelas air mineral bekas 6 buah. Balon 2 buah. Stopwatch, sendok, mortal dan alu, peniti 2 buah. CDR suplemen, soda kue, cuka, air panas, air dingin, dan cangkang telur. Dan itu saja yang kita perlukan alat dan bahan untuk praktikum ini. Dan selamat menyaksikan video dari kelompok 5. Pertama, pengaruh konsentrasi. Pertama, siapkan 2 balon. 1 balon diisi dengan setengah sendok soda kue, lalu satunya diisi dengan 1 sendok soda kue. Lalu langkah kedua, siapkan 2 botol yang akan diisi dengan larutan asam cuka berisi 50 ml. Lalu langkah ketiga, tutup mulut botol dengan ujung balon hingga mulut botol tertutup rapat tanpa ada soda kue yang masuk ke dalam botol. Lalu yang keempat, siapkan stopwatch dan tuang soda kue secara serentak pada 2 botol tersebut. Berisi larutan asam cuka dan amati seperti yang terdapat di video ini. Jadi kesimpulannya kami dapatkan ialah banyaknya jumlah zat reaksi memengaruhi hasil gas yang terbentuk. Perbedaan konsentrasi memengaruhi ukuran pengembangan balon saat asam cuka bereaksi dengan soda kue. Terbukti bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin cepat laju reaksinya dan gas yang dihasilkan semakin banyak. Kedua, pengaruh suhu. Pertama, siapkan 2 buah gelas air mineral yang akan diisi masing-masing gelas 50 ml larutan asam cuka ke dalam air mineral tersebut. Lalu langkah selanjutnya, masukkan air panas ke dalam gelas air mineral dan air dingin ke dalam gelas lainnya. Lalu siapkan cangkang telur dan ditumbuk menjadi serbuk. Lalu masukkan cangkang telur pada masing-masing gelas kimia dan amatilah selama 5 menit. Lalu hasilnya air panas lebih cepat bereaksi daripada air dingin. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan ialah suhu memengaruhi energi kinetik partikel dalam reaksi. Perbedaan suhu memengaruhi kecepatan reaksi asam cuka dengan cangkang telur. Terbukti bahwa semakin tinggi suhu, gerakan partikel semakin cepat sehingga cangkang telur bereaksi. Ketiga, pengaruh luas permukaan.
Langkah pertama, siapkan 2 padatan tablet suplemen CDR, lalu untuk 1 tablet ditumbuk menjadi serbuk seperti contoh yang ada di video ini. Lalu langkah kedua, siapkan 2 gelas untuk dituangkan air dengan volume yang sama. Lalu masukkan semua serbuk CDR dan 1 padatan CDR suplemen ke dalam gelas secara serentak dan amati 5 menit. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan, bentuk serbuk bereaksi lebih cepat daripada bongkahan. Perbedaan bentuk fisik CDR memengaruhi kecepatan habisnya tablet dalam air. Terbukti bahwa semakin besar luas permukaan bidang sentuh, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Keempat, pengaruh katalis. Langkah pertama, siapkan 2 gelas air mineral dan isi masing-masing gelas tersebut dengan 50 ml Baiklin. Salah satu gelas ditambahkan 50 ml cuka, berperan sebagai katalis seperti contoh yang ada di video ini. Masukkan peniti secara bersamaan ke masing-masing gelas tersebut dan amatilah perubahannya selama 5 menit. Lalu kesimpulan yang kami dapat ialah kehadiran suatu zat penambah dapat mempercepat jalannya proses kimia. Perbedaan perlakuan pada larutan Baiklin dengan tambahan cuka atau tanpa cuka mempengaruhi kecepatan perkaratan logam peniti. Terbukti bahwa cuka berperan sebagai katalis yang mempercepat laju reaksi perkaratan tanpa ikut habis bereaksi. Sekian video praktikum dari kelompok 5 dan terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf jika kurang jelas dalam penyampaian video ini. Jadi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.